Malam ini firman Tuhan temanya diambil dari Matius 1 ayat yang ke-23. Nah, di sini dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tema bulan ini adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Dan setiap kita, setiap anak-anak Tuhan pasti percaya dan yakin kalau hidup kita selalu disertai Tuhan. Tapi apakah janji Tuhan ini, saya mau ini ya, Immanuel ini itu adalah salah satu dari janji Tuhan untuk anak-anaknya. Siapa di sini yang merasa bahwa aku nggak pernah Tuhan menyertai aku, merasa bahwa Tuhan nggak pernah mengasihi kita karena segala pergumulan kita? Apakah di sini masih ada yang memiliki hati tidak percaya bahwa Tuhan kita yang sudah mencurahkan darahnya untuk penebusan dosa-dosa manusia? Apakah tetap tidak percaya bahwa Tuhan kita itu selalu menyertai kita dalam setiap langkah kita? Bahkan di dalam setiap apapun ya, sekecil apapun Tuhan itu menyertai. Janji Tuhan itu memang banyak ya, di dalam Alkitab ini janji Tuhan itu banyak sekali. Tapi saya mau angkat 3 itu janji Tuhan yang benar-benar bisa mendasar. Itu yang satu, menyertai. Dalam Ulangan 31 ayat 6 sampai 8. Ayat 6 dan 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu yang dikatakan dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah, sebab dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan. Pegang itu janji Tuhan. Kalau kita mau pegang janji Tuhan, hati kita tidak akan gelisah, hati kita tidak akan selalu tidak tenang. Kita harus pegang janji Tuhan ini bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dan di ayat yang 8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itu di sini dikatakan sampai bolak-balik ya. Jangan takut. Tuhan dia sendiri, Bapak sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang menyertai kita semua. Bahkan dia berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita. Jangan patah hati. Jangan patah hati itu, jangan stres. Orang kalau stres terus ngadepin masalah itu kita tidak langsung, hati kita itu langsung kepada Tuhan. Lama-kelamaan kita akan menjadi stres. Kalau sudah stres, kita akhirnya putus asa. Kalau sudah putus asa, kita tidak punya pengharapan. Kalau kita sudah tidak punya pengharapan, mati yo ae wis. Kalau orang tidak punya pengharapan, itu ujung-ujungnya pasti mati. Karena apa? Dia sudah tidak mau berbuat apa-apa. Dia nggak mau melakukan apa-apa. Karena dia sudah putus asa, dia sudah patah hati kayak orang yang jatuh cinta, kemudian diputus, patah hati. Itu kan sudah pikirannya itu
Aduh, aku nggak bisa hidup tanpamu. Aku udah sayang bener sama kamu. Aku bener-bener mencintaimu. Aku nggak bisa jauh dari kamu. Patah hatinya setelah dia ditinggal. Itulah orang kalau yang tidak percayakan janjinya. Terlebih kita ya anak-anak Tuhan yang selalu di gereja. Katakan Tuhan itu menyertaimu. Tuhan itu selalu menolongmu. Tuhan tuh nggak pernah meninggalkanmu, sekali-kali nggak pernah. Tapi kita sering lupa. Kalau janji Tuhan ini selalu diperkatakan di gereja lewat video-video. Tapi kita cuma sekedar mendengar, karena kita cuma sekedar mendengar. Tapi kita nggak benar-benar merenungkan penyertaan Tuhan itu yang bagaimana terhadap hidup kita. Kalau kita mau merenungkan penyertaan Tuhan itu, hidup kita akan penuh damai sejahtera. Hidup kita tidak akan gelisah lagi. Hidup kita tidak akan pernah lagi ketakutan. Tidak akan pernah lagi takut diintimidasi sama orang lain. Karena apa? Tuhan yang menyertai kita. Dia sendiri yang menyertai kita semua. Dia tidak akan membiarkan kita semua dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu pegang itu. Sehingga kita bisa kuat dalam menghadapi apapun. Kita mau pegang janji Tuhan loh, penyertaan Tuhan ini loh. Immanuel loh, Tuhan yang menyertai. Itu kita pegang. Itu sudah, kita itu berjalan dengan sukacita. Karena saya ngalami ya, apalagi sekarang ya, setelah saya mulai bisa minta Tuhan terus untuk mengerti hatinya Tuhan, untuk saya itu bisa memahami apa yang dalam firman ya, menyertai, melindungi. Itu saya minta Tuhan itu roh pengertian, hikmat yang dari Tuhan, untuk Tuhan itu menyingkapkan setiap firman ini. Sehingga setiap saya menghadapi masalah, menghadapi apapun, saya rasa takut itu tidak ada. Justru yang keluar dari mulut saya itu kekuatan dari firman itu. Aku pasti bisa, Tuhan aku percaya. Itu yang saya katakan. Karena dengan memperkatakan firman Tuhan, kita itu nggak sadar kita tuh dikuatkan. Dan kita nggak lagi memikirkan masalah kita yang kita hadapi. Kita bersyukur punya Tuhan, yang punya janji-janji yang begitu luar biasa, yang pasti digenapi oleh Tuhan. Asal hidup kita ini sungguh-sungguh di dalamnya. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah mengetahui, merasakan penyertaan Tuhan itu bagaimana. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, kita mau janjinya itu, kalau kita itu mau tahu janji Tuhan itu digenapi, kita harus bersama dengan Tuhan. Kita harus minta Tuhan supaya hati kita itu satu dengan Tuhan. Jadi kita merasakan. Kita ditegur Tuhan kecil aja, nggak usah ditegur, disindir aja sudah kroso. Kalau itu kamu nggak bener sudah, hanya disindir itu sudah, saya ini sudah kroso gitu. Tuhan ampuni aku Tuhan, aku salah. Itulah yang membuat kita itu semakin hari kita merasakan penyertaan Tuhan itu, sehingga apa yang kita hadapi, apalagi sekarang ya, sudah mulai ada PHK-an ya, mulai lagi ini sudah. Kalau kita mau mendengar di luar, kita akan ketakutan. Tapi biarlah suara-suara yang dari luar itu jangan didengar. Apapun yang kita dengar dari luar, itu kita serahkan sama Tuhan. Kita minta fokus sama Tuhan. Dengan hati dan pikiran kita fokus sama Tuhan. Semua itu walaupun mendengar, tapi nggak berpengaruh dalam hidup kita. Nggak berpengaruh. Tuhan itu pengen kita itu selalu mau mendengar Dia.
kalau kita mau mendengar suaranya, kita itu jalan itu kayak sudah dituntun gitu. Ya benar, penyertaan Tuhan itu. Kalau kita mau memberikan telinga kita untuk mendengar Tuhan itu bicara, kita tuh kayak dituntun. Kayak dituntun. Tapi kalau kita tidak mau belajar untuk mendengar, kita akan tersesat. Dan yang kedua, yaitu melindungi. Tuhan janji untuk melindungi kita, bahkan memberikan keamanan bagi kehidupan kita. Sudah menyertai, dia masih melindungi lagi, masih memberikan rasa aman dalam hidup kita. Mari kita buka dalam Yosua 21. Yosua 21 ayat 44. Iya betul. Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Itu keamanan yang Tuhan janjikan kepada kita ya. Bahwa kita akan dihindarkan dari musuh-musuh kita, terutama musuh yang tidak kelihatan ya. Kalau musuh secara lihat mata gitu kita bisa menghindar ya, aduh wong gak seneng ambek aku, bisa ini ya. Tapi kalau musuh yang tidak kelihatan, yang nggak pernah lelah, nggak pernah capek, dia itu kerja. Mungkin kalau di dunia nyata 24 jam ya, mungkin dia enggak ya. Di alam roh itu mungkin enggak ada jam-jaman. Dia terus bekerja. Dia enggak pernah lelah, dia enggak pernah capek. Makanya kita kalau lelah kita minta Tuhan kekuatan. Supaya kita itu tetap kuat. Kalau musuhnya kuat, kita yang lemah, dilek ambek musuhnya. Yaitu musuh kita itu terutama kuasa-kuasa kegelapan ya, yang berusaha untuk menjatuhkan kita anak-anak Tuhan, yang berusaha untuk supaya kita ini dihancurkan, supaya kita itu tidak menerima, tidak mengalami penyertaan Tuhan, supaya kita semua ini tidak mengalami sukacita. Iblis berusaha untuk menarik kita, membawa kita, yaitu dengan dia selalu membisikkan. Dia selalu membuat pikiran kita itu memikir hal-hal yang tidak benar. Nah, itu kita itu dilindungi dan diberikan keamanan sama Tuhan. Itu janji yang Tuhan berikan untuk kita. Perlindungan yang dari Tuhan. Juga bisa kita baca di dalam Mazmur 27 ya, 27. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Tuhan adalah terangku, Tuhan yang menerangi kita, menerangi setiap jalan kita. Dan yang menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan kita supaya kita tidak tersesat, tidak masuk ke jurang. Makanya dia menerangi jalan kita. Makanya kita tidak usah takut. Kenapa kita harus takut? Karena itulah janji Tuhan. Itu pasti digenapi. Tuhan adalah benteng hidupku, benteng. Kalau istana ada bentengnya gitu kan otomatis terlindung ya. Dari musuh ya, dari incaran musuh. Loh, hidup kita itu dibentengi oleh Tuhan. Dibentengi, diberikan malaikat-malaikat untuk menjaga kita. Kalau kita mau merenungkan lebih dalam firman Tuhan, kita itu
rasanya iya lapo ya wedi ya, lapo ya kuatir ya. Ngapain kuatir? Itu Tuhan yang aku sembah itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan abal-abal gitu loh. Bukan Tuhan yang cuman ada di meja, nggak bisa apa-apa, yang sampai itu apa namanya dipotong-potong dia nggak bergeming. Tapi Tuhan kita itu enggak. Tuhan kita itu hidup dan bergerak. Untuk justru kita terkadang nggak mau melakukan Tuhan karena Tuhan itu sayang sama kita. Kita itu ditarik untuk ikut Dia. Makanya apa namanya? Ayo kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan ini loh. Kita renungkan dan kita bicara gitu sama Tuhan. Kita bicara. Apa yang sudah kita renungkan, kita bicara, kita tanya sama Tuhan, kita perkatakan gitu. Nanti firman itu bisa apa ya? Kayak bisa ngomong sendiri gitu loh dalam kita itu. Jadi kita itu enggak perlu lagi apa namanya, oh aku harus cari mentor gini-gini. Enggak. Hidup kita luang waktu baca firman. Cuman jangan hanya dibaca tapi direnungkan, tanya sama Tuhan. Itu nanti Tuhan itu enggak, walaupun enggak langsung Tuhan itu ngomong sama kita, sekali waktu Tuhan itu akan ngomong. Kita menjadi peka gitu. Dan yang kelima, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Kita itu dilindungi Tuhan dalam pondoknya, dalam apa namanya sayapnya ini ya, sayap Tuhan dilambangkan seperti Raja Wali melindungi pada waktu bahaya. Ini seperti Raja Wali yang apa namanya dia melindungi anak-anaknya ya. Saat bahaya, kalau kita itu benar-benar apa mengerti Tuhan dan kita mau berjalan bersama Tuhan, kita itu berjalan saat ada bahaya. Tuhan itu yang menghalau bahaya itu supaya kita ini nggak mengalami gitu loh kejadian itu. Makanya kita nggak usah hati kita itu dipenuhi dengan rasa takut, dengan rasa khawatir yang seharusnya apa namanya itu nggak perlu dipikirkan untuk hari ini. Yang sudah memikirkan masa depan anak-anak kita, percaya masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Asal kita itu mau melekat, mau berjalan bersama Tuhan, dan kita mau diproses, mau diteguhkan. Cuman kita kenapa enggak pernah bisa? Karena kita berontak. Kita berontak, kita enggak mau apa namanya mengikuti gitu loh. Kita maunya melawan arusnya Tuhan. Ya loro kabeh. Tapi kalau kita mau memberikan diri kita untuk jalan sama Tuhan, jalan dengan iman. Saya berjalan dengan iman itu, saya merasakan berjalan dengan iman itu berjalan dengan apa yang saya nggak tahu di depan. Saya apa namanya balik lagi ya, bolak-balik saya juga sudah cerita apa bahwa penyertaan Tuhan itu nyata gitu. Tuhan yang menyertai, yang melindungi. Saya apa namanya mau ada orang mau nabrak itu bisa ndak jadi. Bisa orang itu saya cuman guling, orangnya yang larinya kenceng ini justru dia itu malah jatuh di sampai berapa meter gitu ya. Terus sepeda motor sampai bengkok itu di daerah Sidoarjo sana. Saya dapat perlindungan Tuhan. Saya nyopir taksi sama ngantuk ketiduran itu berapa menit itu. Tapi itu perlindungan Tuhan. Itulah yang apa namanya Tuhan janjikan. Memang nyata. Asal hidup kita benar ya. Hidup kita selalu mengandalkan Tuhan. Jangan kalau belum dijawab kita sudah cari jalan sendiri. Itu enggak bisa. Akhirnya jatuh lagi kalau kita berusaha untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebab Tuhan tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Dalam Mazmur 91 ini.
Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Tuhan tempat perlindunganmu. Kalau apa orang perang itu kan butuh perlindungan ya, supaya nggak ada senjata itu nyasar ke kita. Buat benteng yang besar tinggi, supaya kalau ada musuh mau nyerang itu dia bisa berlindung di situ. Tetapi perlindungan kita itu dari Tuhan, dari tempat yang maha tinggi, tempat perteduhan kita semua. Jadi kita itu aman, kita itu dilindungi Tuhan. Perlindungan yang dari Tuhan itu enggak ecek-ecek ya. Kamu kita menyakiti gitu. Kalau manusia kita menyakiti, udah males melindungi, males. Itu kalau manusia, perlindungan dari manusia. Tapi kalau perlindungan dari Tuhan, sekalipun kita sering mengecewakan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap masih beri kita kesempatan untuk ayo. Karena Tuhan itu Tuhan yang kasih. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu loh janjinya Tuhan. Kita dilindungi sehingga malapetaka, tulah tidak akan pernah mendekat pada kita, pada anak-anak kita, keluarga kita. Luar biasa loh. Kalau kita mau benar-benar merenungkan itu, kalau mau merenungkan beri waktu, kayak ngobrol gitu. Itu kayak kita tuh dibawa untuk ngerti gitu loh. Perlindungan Tuhan itu yang bagaimana. Sehingga kita itu bisa tenang, hati kita itu makanya kalau saya dapat masalah, dapat apa gitu, saya tenang kayak dulu saya pernah ngalami masak kompor, dia dulu pernah ya saya ngomong. Itu sampai ininya lemari itu sampai kobong. Lemari dapur itu sampai kebakar karena minyak gorengnya kan hampir penuh. Nah, sedangkan waktu dulu itu saya masih pakai minyak tanah kan. Otomatis apinya ini naik ke mana? Ke minyak goreng sampai ke atas. Itu saya di lantai atas itu pas jemur baju. Loh, itu anak saya siapa ya? Mama. Saya lihat, loh kok terang. Saya ini belum melihat tapi sudah terang, kena cahayanya tuh kok merah. Langsung saya itu ya memang ngejer ya. Tapi saya tenang gitu. Saya tenang. Jadi saya bisa fokus kepada yang akan saya lakukan. Itu akhirnya saya bisa kerjakan. Saya ambil koset, saya waktu itu punya koset yang tebel, saya cuma masukkan ke bak mandi. Koset itu tebel itu saya masukkan ke bak mandi, tapi sebelum itu kompor minyak tanah itu saya taruh di tengah-tengah gini. Jadi saya itu sambil nilap, sambil begini, kalau enggak kan kesaut ini. Sampai dalam nama Yesus saya taruh tengah, itu anak saya itu takut. Itu dalam nama Yesus itu pun saya kerjakan itu harus benar-benar fokus gitu. Kalau enggak, kalau nggoling tambah buyar itu apinya ke tanah ya, ke lantai, langsung brus gitu ya, bunyi itu masih ada api. Saya ambilkan kaos, saya taruh kaos itu, jadi airnya kan banyak. Jadi yang namanya api mau mati sampai saya itu kadang kalau ingat ngejar bisa bunyi gitu. Pas mati apinya karena kan kena air, Pastor ya, kena air. Itu. Makanya kalau kita menghadapi masalah, jangan kita fokus kepada masalahnya. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan buka jalan. Dan Tuhan akan ngomong, kamu gini loh, kamu gitu loh. Itu kita itu digerakkan Tuhan. Karena apa? Hati kita tenang. Kita enggak panik. Kalau kita panik, ya rumah itu sudah kobong rumah saya itu. Karena saya enggak berbuat sesuatu. Itulah kita memang butuh tenang, yaitu apa? Kita harus fokuskan kalau ngadepin apapun, fokuskan dulu. Langsung fokuskan hati pikiran kita kepada Tuhan. Kalau kita kepada Tuhan, kita sudah enggak takut. Kita bisa menghadapi kayak gagah perkasa gitu loh. Pertama memang ngejer kelihatan, tapi setelah ngadepi ya enggak.
saya bisa dalam nama Yesus, kurang masih udah. Tapi setelah itu memang saya lemes, nggak bisa gerak. Kan sudah tenaga saya keluarkan semua, kayak saya ngadepin anak saya laga itu, yang pas sudah tidak bernafas itu, sama seperti itu. Tapi perlindungan Tuhan itu, kalau kita memang benar-benar melekat sama Tuhan, Roh Kudus itu akan ngomongi kita, akan membawa kita untuk melakukan ini, melakukan itu. Kalau mengalami apapun ya, jangan panik. Satu, jangan panik dengan masalah. Kalau kamu masalah ini panik ke masalahmu, setan itu tambah seneng, tambah dibuken, panik, akhirnya tidak tertolong. Tapi saya mengalami banyak hal sama Tuhan itu ya, sampai anak laga itu ya pernah, kebakaran itu pernah, Bram hilang itu pernah. Saya sampai mau di jalan itu sama boncengan sama Bram sama laga, saya itu naik motor ternyata remnya ini ngeblong, kan remnya. Di sini ya ndak ada gitu loh. Cuman nggak bisa karena agak kenceng, terus ternyata banyak motor gitu ya. Loh kok ya puji Tuhan ya. Soalnya sama kaki saya ini turun, dua-duanya ini turun untuk pakai sepatu. Turun, terus saya itu mau menggok ada pom bensin itu, saya mau menggok seret itu masih bablas kan, nggak bisa direm. Lah itu ada putaran lagi, saya muter lagi seret, akhirnya berhenti. Ada berem, saya benturkan di situ. Itu masih di Sidoarjo loh, Pastor mau ke Surabaya. Cari mama. Udah setelah itu saya berangkat lagi ya naik motor itu, tapi pelan. Iya, mau naik apa? Naik motor itu juga pelan gitu. Itulah memang benar anak-anak Tuhan kita semua itu diberikan perlindungan sama Tuhan. Sehingga kita dijauhkan dari mara bahaya, dari maut. Sekalipun maut tidak bisa mengambil kita. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya. Malapetaka tidak menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Menjagai kita di segala jalan kita berjalan itu ada malaikat yang menjaga kita. Tapi kalau hidup kita itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita tidak memiliki hati takut akan Tuhan, dan kita tidak mau benar melekat sama Tuhan, ya yang menyertai kita ya bukan malaikat mungkin ya, mungkin malaikat yang murtad. Malaikat yang murtad itu. Malaikat yang murtad yang menyertai kita. Kuasa-kuasa gelap itu, jadi sehingga kita tidak bisa mengendalikan hati kita. Kalau iblis yang menjaga kita akan terus dibuat marah, dibuat tidak sukacita, dibuat kurang, dibuat ya macam-macam itulah. Saya mengalami banyak hal bersama Tuhan, banyak hal bersama Tuhan. Puluhan tahun saya berjalan sama Tuhan. Ya memang berseok-seok, terseok-seok, kadang kan enggak kuat ya, namanya manusia pasti ada lemahnya, ada saatnya itu kita itu kadang jenuh, bosen, itu kadang sudah males, itu memang sering kita alami. Tetapi Roh Kudus pasti tidak menginginkan kita seperti itu. Roh Kudus pasti bawa kita, makanya kita harus bisa memaksa daging kita ini loh, daging kita ini harus kalahkan sehingga kita bisa datang sama Tuhan, sehingga kita bisa menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan janji untuk memelihara hidup kita, memelihara setiap orang pasti butuh penyertaan Tuhan, butuh perlindungan Tuhan. Makanya kalau berdoa, Tuhan lindungi aku Tuhan dari mara bahaya, dari kecelakaan, Tuhan lindungi keluargaku, Tuhan sertai aku Tuhan, kemanapun aku Tuhan. Tuhan aku nggak mampu berjalan sendiri kalau Tuhan nggak menyertai. Tuhan Engkau yang memelihara hidupku, Engkau yang mencukupi segala kebutuhanku. Tuhan memelihara
hidup setiap anak-anaknya. Kita bisa baca di dalam Matius 6 ayat ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kita itu loh, biar khawatir setengah mati, nggak ada yang bisa menolong kita, nggak ada yang bisa menambahkan sedikit aja, nggak ada. Kalau sudah khawatir, ya hidup kita itu nggak bisa tenang gitu loh. Nggak ada yang bisa mengubah. Dengan kekhawatiran kita nggak ada yang bisa mengubah keadaan. Dengan kecemasan kita nggak ada yang bisa mengubah keadaan kita. Hanya Tuhan yang bisa mengubah. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuh, Bapamu yang di surga itu tahu apa yang kamu perlukan, apa yang kami butuhkan. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Percaya bahwa setiap masalahmu, setiap pergumulanmu, Tuhan itu enggak tinggal diam, karena belum kejawab, kita belum mengalami jawaban dari Tuhan, kita merasa sudah tidak ada jawaban, sudah merasa Tuhan sudah meninggalkan kita. Bahwa kamu memerlukan semuanya, itu Tuhan itu mengerti kita itu perlu segalanya. Terkadang kan kita nggak perlu minta, Tuhan sudah tahu. Tapi kenapa ada yang di dalam firman-Nya, mintalah maka kamu akan mendapatkan. Loh, padahal katanya kamu nggak usah minta, Tuhan sudah tahu keperluanmu. Karena apa kok mintalah? Karena kalau Tuhan itu mau kamu itu datang kepadanya untuk berdoa, minta apa yang menjadi keperluan. Padahal sebenarnya Tuhan itu ya sudah tahu kalau kamu itu perlu ini, perlu itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makanya setiap kita yang mengalami ya mungkin saat sekarang ini ekonomi ini lagi nggak baik ya. Tetapi percayalah bahwa firman Tuhan ini katakan carilah dulu kerajaan, carilah Tuhan. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Buatlah hati kita itu tenang supaya kita bisa mencari Tuhan. Tapi kalau kita itu selalu kepada masalah kita, hati kita nggak tenang. Bagaimana mau cari Tuhan? Nanti mau datang sama Tuhan diem tok. Pikirannya, aduh, aku mau ditagih iki mau rek. Waduh tok kan. Akhirnya aduh. Tapi kalau kita masalah itu kita sampingkan, kita datang sama Tuhan, kita cari Tuhan dulu, Tuhan yang akan membuka jalan. Saya ini benar, saya itu kalau secara ini gitu ya, kadang makanya saya itu sering bersyukur tuh sambil nangis, Tuhan terima kasih, aku gak kerja Tuhan, aku punya usaha juga kayak gini, dan aku gak cari uang Tuhan, yang kerja keras pagi sampai malam, tidur sebentar kerja lagi, gak seperti itu. Tapi Tuhan kenyataannya memang memelihara saya gitu. Dan dengan apa yang Tuhan berikan, saya itu masih, Tuhan terima kasih, berkati Tuhan, berkat yang sudah Kau berikan ini. Saya mesti berdoa, Tuhan berkat ini cukupkan Tuhan untuk segala keperluanku dan anak-anakku. Jadi walaupun ya kayak 5 roti dan 2 ikan, Tuhan membuat menjadi orang-orang itu bisa makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Itu yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup anak-anak orang percaya.
kalau kita mau mengimani. Makanya kita mulai sekarang belajar hidup dengan iman. Jangan hidup dengan apa yang kelihatan ya. Kita bisa hidup. Kalau sudah tidak kelihatan, kita mulai hati kita kemerengseng. Tapi berjalanlah dengan iman. Dengan iman itu ya dengan percaya sama Tuhan. Wes berjalan aja. Tuhan nanti yang akan menyediakan kok. Loh, saya seperti ini, saya masih sering ngomong, saya tidak punya apa-apa, tidak punya penghasilan, tidak bekerja. Tetapi Tuhan mencukupkan berkat yang Tuhan berikan dari anak-anak saya, ya mungkin dari hasil cuman berapa ya, tapi itu juga berkat Tuhan gitu loh. Tetapi Tuhan tuh mencukupkan berkat itu untuk keperluan saya 1 bulan, untuk anak-anak, untuk membayar listrik, bayar air itu 900 sampai 1 juta. Itu listrik dan air, belum tiap harinya. Tetapi luar biasa. Saya sampai kadang, Tuhan, aku nggak bisa mikir apa berkat-Mu ini kalau dihitung pakai tangan, ya saya enggak berani ngomong gitu loh. Tapi bisa cukup gitu loh. Bisa cukup, waktunya bayar listrik saya bisa bayar, waktunya bayar air saya bisa bayar. Tiap hari saya juga bisa beli beras. Itulah saya sering memperkatakan menyampaikan ini supaya apa? Supaya yuk kita itu sama-sama itu berjalan dalam iman gitu. Karena berjalan dalam iman itu membuat kita itu tenang, membuat kita itu sukacita. Kita enggak mikirkan apa yang aku enggak punya apa-apa, aku enggak harus ini. Tapi berjalan sambil kita ngomong sama Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan. Saya itu ngambil ini, saya ngomong, saya masa itu Tuhan, aku bayar ini loh Tuhan, aku ini belum. Tuhan segini loh Tuhan, ya apa Tuhan, tapi aku percaya Tuhan Engkau yang mencukupkan selama ini. Sambil saya itu masak, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Itu saya mesti ngomong sendiri seperti itu. Kadang kalau dengar Selda, apa mah, dicariin teleponnya, dikira saya itu telepon-teleponan. Itu. Makanya ayo, belajar kita hidup dalam iman. Jangan hidup yang kita lihat. Karena kita itu anak-anak kerajaan surga itu harus bisa hidup di dalam iman yang tidak kita lihat gitu loh. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan semuanya gitu loh. Kita itu harus raih janji Tuhan itu. Jangan kita biarkan aja. Kalau kita mau hidup kita itu penuh damai sejahtera. Hidup kita itu enggak enggak terus-terusan dihadapkan dengan masalah seakan-akan masalah itu lebih besar daripada kekuatan kita. Enggak. Kekuatan kita itu lebih besar daripada masalah kita, karena kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri, dari Tuhan yang memberi kita kekuatan, yang memampukan kita untuk menghadapi semuanya. Makanya saya tuh rindu supaya hidup kita itu bisa santai, tidak mikirkan berjalan aja sama Tuhan. Karena apa? Anak saya 4 loh ya. Dan saya enggak kenal ibu bapak ini, mungkin anak saya sudah besar ya. Tapi sebelumnya anak-anak saya itu nomor 1 itu masih sekolah, masih masuk SMA, dan yang terakhir Laga itu masih umur 2 tahun. Itu loh, saya membesarkan mereka. Itu kalau saya tidak mampu. Tapi makanya saya sering nangis, Tuhan terima kasih, Engkau sudah memberikan aku kekuatan untuk membesarkan anak-anak ini Tuhan. Anakku sudah kelihatan dewasa-dewasa. Dan Tuhan menjauhkan saya dan anak-anak saya itu dari penyakit. Saya dan anak-anak saya itu tidak pernah sakit-sakitan. Kalau sekarang ya biasa ya, karena mungkin kelalaian ya, makan males karena kerjaan, akhirnya sakit kepala. Yuk kita belajar untuk melakukan firman Tuhan ini. Apa ini mau?
Matius. Nah, ini terakhir ya. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka akan masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Itulah janji Tuhan itu, penyertaan Tuhan bagi hidup kita itu. Makanya jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Itu selama kita masih bisa bernafas, itu kesempatan buat kita untuk kita itu bisa mengalami bersama Tuhan itu. Jangan kalau kita sudah jatuh, males aku gak kuat, jatuh langsung bangkit lagi. Jangan kalau sudah jatuh kita menyerah, pasrah, wis males, aku gak kuat. Ya itu iblis yang akan membawa kamu terus jatuh. Karena apa? Kamu sudah mengatakan aku gak kuat, aku gak sanggup. Itu yang iblis mau kita katakan gitu. Untuk iblis mau tangkap perkataan itu, untuk dikembalikan kepada kita supaya kita benar-benar apa yang kamu katakan terjadi. Makanya perkatakan firman, sehingga firman itu terjadi dalam hidup kita, sehingga kita tidak lagi galau, tidak lagi takut, karena penyertaan Tuhan ini yang luar biasa. Sekali lagi, ayo kita bawa hidup kita ini terus melekat sama Tuhan, karena janji Tuhan itu selalu menyertai kita, melindungi kita, memberi keamanan bagi kita, bahkan memelihara kita sampai kita tua. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Tapi aku kemarin dikasih teh pelangsing, besok gemuk. Maksudnya buahnya ya bertambah ranum gitu, buah roh itu dalam hidup kita. Nah, biarlah setiap firman ini kita benar-benar renungkan dan kita praktekkan dalam hidup kita. Kalau kita mau praktekkan, Tuhan akan memampukan kita untuk menjalani firman Tuhan. Tapi kalau kita cuman baca-baca ya enggak menghasilkan apa-apa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.